Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Sudah siapkah kalian untuk berbagi tentang pengetahuan yang akan memutar isi otak kalian? Kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang mungkin kalian nggak banyak tahu. Pertama-tama saya mengingatkan kita akan menjelang hari kemerdekaan. Kemerdekaan negara kita, kemerdekaan negara Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dengan segenap tenaga, dengan darah, dan dengan air mata. Sejauh mana kita mencapai kemerdekaan, lalu hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan dengan mengisi kemerdekaan. Sebelum itu, kita akan bahas tentang sebuah sisi mistis dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Tidak lepas dari sebuah nama, yaitu Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya sendiri adalah seorang raja di kerajaan Kediri yang memerintah dengan sangat adil. Beliau menyatukan kerajaan Panjalu dan kerajaan Kadiri hingga kembali bersatu menjadi kerajaan Kediri yang sempat menguasai Nusantara selama ratusan tahun. Beliau dikenal sebagai raja yang sangat adil memerintah, sehingga para rakyatnya sangat bahagia dalam pemerintahan beliau. Dikenal sebagai sosok raja yang sangat bijaksana, sakti mandraguna, dan semua hal yang dia lakukan mempunyai warisannya bahkan hingga saat ini. Kita bisa lihat dari sebuah kitab, yaitu Jongko Joyoboyo atau Kitab Ramalan Prabu Joyoboyo. Ramalan Joyoboyo ini dipercaya bahwa diramalkan oleh Prabu Jayabaya step-step, langkah-langkah di Nusantara akan terjadi beberapa pergolakan hingga akhirnya Nusantara mencapai kejayaannya kembali. Beberapa hal tersebut ditulis kembali oleh Sunan Prapen dalam kitabnya, yaitu Kitab Asror atau Kitab Musarar. Menjadi legenda karena keakuratannya, karena kekuatannya, dan karena kesakralan dari isi kitab tersebut. Apa saja contohnya? Kalian boleh skeptis, kalian boleh tidak percaya, tapi yang ditulis oleh Sunan Prapen dalam Jangka Jayabaya atau ramalan Prabu Jayabaya tersebut nyatanya sudah banyak terbukti hingga saat ini. Kita bacakan beberapa ramalan Prabu Joyoboyo. Langsung saja saya bacakan dalam bahasa Indonesianya. Kelak, jika sudah ada kereta tanpa kuda. Karya sastra yang ditulis di tahun 1400 meramalkan adanya kereta tanpa kuda, yaitu mobil. Kemudian tanah Jawa berkalung besi. Artinya adalah Pulau Jawa dikelilingi oleh besi, yaitu rel kereta api yang memang dibangun dari era penjajahan Belanda. Perahu yang berjalan di atas awan, kita bisa lihat pesawat terbang. Sungai-sungai yang mulai kehilangan mata airnya, kita bisa tahu bahwa sungai-sungai yang ada di Indonesia dulunya sangat-sangat besar, seperti sungai-sungai yang ada di Kalimantan. Yang terjadi sekarang, sungai-sungai tersebut sudah menyempit dan mengecil. Itulah tandanya ketika zaman Jayabaya sudah sangat dekat. Apa itu zaman yang terjadi di zaman Jayabaya? Yaitu bumi semakin lama semakin mengecil. Adalah kita lihat padatnya penduduk yang sekarang menghuni di tanah Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Ternyata sudah diprediksi oleh Prabu Jayabaya. Sejengkal tanah dipajaki. Itulah yang terjadi sekarang. Perempuan memakai pakaian lelaki sudah hal yang umum. Itulah tandanya orang
akan mengalami zaman yang terbalik. Prabu Jayabaya ternyata sudah meramalkan kejadian ini dari bahkan semenjak beliau hidup di tahun 1100-an Masehi. Sungguh sangat luar biasa sekali dan mungkin bagi sebagian dari kita tidak masuk akal. Bagaimana orang yang hidup di masa itu, di tahun tersebut, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi di beberapa tahun atau beratusan tahun setelahnya. Masuknya bangsa Eropa, kemudian merdekanya Indonesia setelah dijajah oleh bangsa Jepang, sudah diprediksi oleh beliau. Bahkan yang paling terkenal dari ramalan Jayabaya adalah tentang idiom Noto Nagoro, yaitu nama-nama presiden yang memimpin Indonesia. No, Soekarno. To, Soeharto. Na, Baharudin Habibie. Go, Megawati Soekarno Putri. Ro, Abdurrahman Wahid. Setelah idiom itu, menurut kembali prediksi dari kitab Jongko Joyoboyo, maka akan muncul sebuah goro-goro yang akan merubah jalannya sebagai geopolitik sosial yang ada di Nusantara. Akan muncul Satrio Piningit. Satrio Piningit adalah, dalam bahasanya, Satrio Piningit adalah seorang kesatria yang benar-benar dipingit, yang tidak dikenal sebelumnya. Secara bahasa mungkin bisa diartikan bahwa seorang Satria Piningit akan muncul out of nowhere, entah dari mana, kemudian dia muncul dan menjadi pemimpin suatu negara. Teringat tentang suatu hal, ya, yang memimpin Indonesia mulai tahun 2014 hingga saat ini adalah seseorang yang kita tidak tahu dari mana. Beliau, Presiden Joko Widodo yang sekarang, memang benar-benar dipingit, bukan seorang tokoh politik, bahkan tidak pernah meramaikan kancah politik di nasional. Ternyata beliau berhasil menjadi presiden. Kembali ramalan Joyoboyo terbukti. Sekepemimpinan beliau, Presiden Satrio Piningit, akan muncul goro-goro yang sangat besar sekali di Indonesia. Kita tidak perlu khawatir. Goro-goro yang dimaksud, maksudnya adalah luas sekali. Bukan hanya geososial dan geopolitik, tapi bisa juga pertanda-pertanda alam. Karena alam Nusantara ini memang hidup, semua pertanda-pertanda akan divalidasi oleh alam, seperti kejadian gunung, seperti kejadian bumi, dan iklim yang mudah berubah. Jika kita perhatikan, iklim di Indonesia akan berjalan dan berubah mengikuti alur apa yang akan terjadi setelah iklim tersebut. Munculnya fenomena-fenomena alam tersebut akan menjadi petunjuk apa yang akan terjadi di negeri ini. Mungkin bagi sebagian orang tidak tertarik dan menganggapnya sebagai mitos. Tapi ternyata dari zaman-zaman dulu, dari era-era kerajaan, mereka memakai alam sebagai indikator bahwa akan terjadi sesuatu yang besar di negara mereka. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi kepada diri kita. Yang perlu kalian siapkan adalah mental yang baik. Karena pembangunan-pembangunan yang ada di zaman-zaman kerajaan adalah pembangunan dari hati, bukan pembangunan dari fisik. Setelah kemunculan Satrio Piningit dan goro-goro yang akan terjadi, Indonesia atau Nusantara lebih tepatnya akan kembali kedatangan seorang pemimpin, yaitu Ratu Adil. Untuk kalian yang belum tahu, idiom Ratu Adil atau istilah Ratu Adil ini tidak mengikat kepada gender. Ratu dalam bahasa Jawa adalah pemimpin, entah beliau sebagai laki-laki, entah beliau sebagai perempuan. Terbukti adanya Ratu Sima dan kemudian ada Tribhuwana Tunggadewi yang memimpin kerajaan Majapahit. Tapi dalam etimologi Jawa, Ratu artinya adalah pemimpin. Ratu Adil ini dipercaya akan memimpin Nusantara kembali kepada kejayaannya yang ada di masa lalu. Saya ingatkan kembali, kita sudah mencapai kemerdekaan Indonesia. Alangkah baiknya kalau kita mengingat jejak-jejak sejarah, karena bagaimanapun juga tanah air yang ada, yang kita nikmati sekarang, ini adalah hasil dari leluhur-leluhur kalian.
kita tidak boleh melupakan sejarah-sejarah mereka, perjuangan mereka, pergerakan mereka, dan pikiran-pikiran mereka yang selalu visioner melebihi zaman di mana mereka hidup. Munculnya Ratu Adil sempat juga dikaitkan dengan adanya ramalan Sabdo Palon. Sabdo Palon dipercaya sebagai tokoh pamomong atau seorang tokoh yang mendampingi setiap raja-raja Nusantara yang muncul di Serat Sabdo Palon, sebuah karya sastra di tahun 1920-an yang meramalkan di situ akan adanya kembalinya Nusantara setelah era keruntuhan Majapahit Prabu Brawijaya kelima. Kita akan bahas di lain waktu tentang Sabdo Palon. Tapi yang jelas, Indonesia atau Nusantara tidak boleh dilepaskan dari kulturnya yang sejati. Karena Indonesia memang masyarakatnya mudah sekali beralkulturasi dengan berbagai macam hal yang masuk. Karena kita bisa mengadaptasi apa yang ada di pikiran-pikiran masyarakat kita sekarang sudah banyak teradaptasi. Tapi kalau kita kembali ke akar, kalau kita kembali kepada pengetahuan-pengetahuan kita akan menjadi bangsa yang sangat besar sekali. Wilayah Nusantara menyimpan banyak misteri tentunya. Secara logika, kita berada di garis khatulistiwa, di mana jika bumi memang berotasi, berputar, maka sumber daya alam akan mengumpul di sebuah belt atau di sebuah sabuk, dan itulah garis khatulistiwa. Itulah mengapa Indonesia kaya sekali akan hasil tambang dan hasil alam. Jangan biarkan hal tersebut sia-sia. Dengan mengisi kemerdekaan, kita harus isi dengan semangat bagaimana kita belajar kembali kepada para cara-cara leluhur kita, memanfaatkan hasil-hasil alam. Karena ternyata banyak sekali yang terlupakan dari tradisi-tradisi leluhur kita. Contoh saja, dari teknologi forging atau penempaan, kita sudah melupakan cara menempa senjata khas. Padahal dulunya senjata kita adalah salah satu yang terbaik di dunia. Yang kedua adalah tradisi musik. Tradisi musik di dunia tidak ada yang memakai logam kecuali gamelan di Nusantara. Alangkah baiknya jika tradisi-tradisi tersebut bukan hanya dimaknai secara fisik, namun secara filosofis ternyata pengetahuan-pengetahuan tersebut akan sangat memperkaya diri kita dari berbagai sudut. Bukan tidak mungkin jika kita benar-benar meresapi pengetahuan tersebut, kita akan mencapai kejayaan Nusantara kembali. Lalu, apakah kita akan menyambut Ratu Adil dalam waktu dekat ini? Seperti kita ketahui, di tahun depan akan ada sebuah pesta demokrasi di Indonesia, yaitu pemilihan pemimpin dan pemilihan wakil-wakil rakyat. Menurut saya sendiri, di pemilihan kali ini belum akan muncul sosok dari Ratu Adil. Kita akan terus mengikuti apa yang akan terjadi di Indonesia sesuai dengan prediksi-prediksi yang ternyata sudah diwariskan oleh leluhur kita. Ratu Adil akan muncul ketika masyarakat dan pemimpinnya dan wakil-wakilnya mencapai sebuah persamaan dalam pemikiran. Seperti ungkapan yang sering diungkapkan di zaman dahulu. Menyatunya para rakyat dan para pemimpin. Hal itulah yang akan menjadi munculnya Nusantara, zaman baru yang akan menjadi era Jayabaya baru yang akan menjadi era kejayaan bagi Nusantara. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya hal-hal yang tertulis, yang tertera dalam Jongko Joyoboyo atau ramalan Prabu Jayabaya? Saya serahkan lagi kepada kalian. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.